Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mendokumentasi Zalfin Alfi Channel. Mau bercerita sedikit tentang sejarah berdirinya Museum Masjid Agung Demak. Museum Masjid Agung Demak didirikan untuk melestarikan dan memamerkan berbagai peninggalan bersejarah yang terkait dengan Kesultanan Demak dan peran Masjid Agung Demak dalam perkembangan Islam di Nusantara. Museum ini diresmikan sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Islam dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam setiap benda koleksinya. Dengan hadirnya museum ini, para penziarah dan wisatawan dapat melihat lebih dekat peninggalan-peninggalan masa lampau yang memperlihatkan betapa pentingnya Masjid Agung Demak dalam sejarah Islam di Indonesia. Koleksi dan isi museum. Museum Masjid Agung Demak memiliki koleksi yang unik dan beragam. Berikut adalah beberapa koleksi utama yang dapat ditemukan di museum ini. Yang pertama, Saka Tatal. Salah satu artefak paling terkenal di museum ini adalah Saka Tatal, yaitu salah satu dari 4 tiang utama Saka Guru di Masjid Agung Demak. Konon tiang ini dibuat oleh Sunan Kalijaga dari serpian-serpian kayu tatal yang disatukan. Tiang ini melambangkan kreativitas dan kebijaksanaan para wali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Kedua, peninggalan para wali Songo. Museum ini juga menampilkan beberapa benda yang dianggap sebagai peninggalan para wali Songo seperti tongkat, baju, dan kitab-kitab keagamaan. Koleksi ini menjadi pengingat bahwa para wali memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang damai dan merangkul budaya lokal. Yang ketiga, mimbar dan dampar kencana. Di museum ini terdapat mimbar yang pernah digunakan dalam Masjid Agung Demak untuk khutbah Jumat dan dampar kencana, yaitu singgasana yang diyakini pernah digunakan oleh Raden Fatah, Raja pertama Kesultanan Demak. Benda-benda ini memberikan gambaran tentang kehidupan di masa Kesultanan Demak dan peran raja sebagai pemimpin spiritual. Yang keempat, ada Al-Quran kuno. Salah satu koleksi yang menarik adalah manuskrip Al-Quran kuno yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Al-Quran ini menjadi saksi penting dari penyebaran ajaran Islam di Nusantara dan menunjukkan tradisi menulis Al-Quran di kalangan umat Islam pada masa itu. Yang kelima, beduk dan kentongan kuno. Beduk dan kentongan yang dulunya digunakan untuk memanggil jamaah sholat juga dipamerkan di museum ini. Benda-benda ini menggambarkan bagaimana cara komunikasi dan penanda waktu sholat dilakukan sebelum adanya teknologi pengeras suara. Makna dan nilai edukatif. Museum Masjid Agung Demak memberikan nilai edukatif yang besar bagi para pengunjung. Melalui koleksi dan peninggalannya, museum ini mengajarkan tentang sejarah penyebaran Islam yang damai dan penuh toleransi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Museum ini juga menjadi tempat untuk
memperkenalkan generasi muda pada peran penting Wali Songo dalam menyebarkan Islam dengan menghormati budaya lokal, sebuah pendekatan yang telah menjadi dasar dari keharmonisan budaya Islam di Indonesia. Setiap artefak yang dipamerkan di museum ini mengandung makna mendalam dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama sekaligus menghormati budaya lokal. Pengunjung tidak hanya mendapatkan informasi sejarah tetapi juga dapat merasakan nilai spiritual dan kearifan lokal yang diwariskan oleh para wali. Museum sebagai destinasi wisata religi dan edukasi. Museum Masjid Agung Demak menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik di Jawa Tengah. Banyak penziarah dan wisatawan yang datang ke museum ini setelah beribadah di Masjid Agung Demak, karena museum ini memungkinkan mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang sejarah masjid dan peninggalan Kesultanan. Kunjungan ke museum ini seringkali menjadi bagian dari kegiatan ziarah ke Masjid Agung Demak, terutama pada bulan-bulan perayaan seperti Maulid Nabi atau menjelang bulan Ramadan. Kegiatan wisata religi di museum ini juga memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Upaya pelestarian sebagai bagian dari upaya pelestarian situs bersejarah, Museum Masjid Agung Demak mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga terkait. Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga kondisi koleksi museum seperti restorasi dan konservasi benda-benda yang rentan terhadap kerusakan akibat usia. Selain itu, museum ini juga menerapkan aturan ketat bagi pengunjung untuk menjaga kebersihan dan keutuhan koleksi. Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat dan pengelola Masjid Agung Demak dalam menjaga kelestarian museum ini sebagai situs cagar budaya. Dengan begitu, nilai sejarah dan kebudayaan yang terkandung dalam museum ini tetap bisa diwariskan ke generasi mendatang. Demikian sejarah singkat tentang berdirinya Museum Masjid Agung Demak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mendalami nilai-nilai sejarah Islam, khususnya di Museum Masjid Agung Demak. Di museum ini utamanya disimpan bagian-bagian Soko Guru yang rusak. Soko Guru Sunan Kalijaga, Soko Guru Sunan Bonang, Soko Guru Sunan Gunung Jati, Soko Guru Sunan Ampel. Sirap, kentongan dan beduk peninggalan para wali, 2 buah gentong atau tempayan besar dari dinasti Ming, hadiah dari Putri Campa abad ke-14, pintu bledek buatan Ki Ageng Selo yang merupakan Condro Sengkolo berbunyi Nogo Mulat Salirowani yang berarti angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Foto-foto Masjid Agung Demak tempo dulu, lampu-lampu dan peralatan rumah tangga dari kristal dan kaca, hadiah dari PB 1 tahun 1710 Masehi. Kitab suci Al-Quran 30 juz tulisan tangan, maket Masjid Demak tahun 1845 sampai 1864 Masehi,
Beberapa prasasti kayu memuat angka tahun 1344 Saka. Kayu tiang tatal buatan Sunan Kalijaga, lampu robyong Masjid Demak yang dipakai tahun 1923 sampai 1936 Masehi. Yang paling menarik pengunjung di museum ini adalah pintu beledek buatan Ki Ageng Selo tahun 1466 Masehi. Dibuat dari kayu jati berukiran tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota, dan kepala binatang naga dengan mulut terbuka menampakkan gigi-giginya yang runcing. Menurut cerita, kepala naga tersebut menggambarkan petir yang kemudian dapat ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Net masih ya. Skip.
Mohon maaf Pak, sandalnya dilepas Pak. Bismillahirrahmanirrahim.